Shalom. Selamat sore menjelang malam saudara yang kekasih. Jumpa kita dalam channel yang sama. Siraman kalbu sore hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2020. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang baik, yang senantiasa menumbuhkan rasa rindu buat kami untuk memperoleh bekal jasmani, terlebih rohani kami, diisi kalbu kami oleh firman Tuhan, firman yang menguatkan, firman yang kekal, firman yang senantiasa membentuk pembaharuan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Allah, karena kami anak-anak-Mu mendengar dan mau melakukannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan buat saudara dan saya di sore hari hingga malam nanti terambil dari kitab Roma pasal 1 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan firman Tuhan demikian. Pertama-tama aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus atas kamu sekalian, sebab telah tersiar kabar tentang imanmu di seluruh dunia. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dan pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu, sebab aku ingin melihat kamu untuk memberikan karunia rohani kepadamu guna menguatkan kamu, yaitu supaya aku ada di antara kamu dan turut terhibur oleh iman kita bersama, baik oleh imanmu maupun oleh imanku. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini selalu aku terhalang, agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah, seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain. Aku berhutang baik kepada orang Yunani maupun kepada orang bukan Yunani, baik kepada orang terpelajar maupun orang yang tidak terpelajar. Itulah sebabnya aku ingin untuk memberitakan Injil kepada kamu juga yang diam di Roma. Demikian firman Tuhan. Rasul Paulus mendengarkan berita tentang orang di Roma, baik secara pemerintahan atau kerajaan yang sedemikian berekspansi di seluruh dunia saat itu, karena kerajaan Roma menjadi kerajaan terkuat di seantero ini ketika itu. Ternyata masyarakatnya masyarakat yang pintar, masyarakat yang mampu untuk berorasi, yang mampu berfilsafat, yang menguasai tentang ilmu yang sedang tersohor marak-maraknya di dunia Romawi pada saat itu, khususnya ilmu filsafat. Di tengah-tengah kemajuan yang sedemikian maraknya, ternyata orang Kristen sudah ada di Roma, walaupun bukan Paulus yang mendirikan. Dan Paulus mendengarkan kualitas iman percaya mereka, mendengarkan pergumulan mereka, mendengarkan dinamika pemahaman teologi mereka terhadap Yesus Kristus sebagai tiang iman percaya orang-orang Kristen di Roma saat itu. Karena itu Rasul Paulus mengatakan bahwasanya aku merasa senang, aku mengucap syukur kepada Allah yang dalam nama Yesus Kristus yang kamu imani, dan yang kamu imani itu. Rasul Paulus berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan membuka peluang, agar Tuhan membuka jalan, agar Tuhan membuka kesempatan buat dia untuk datang berkenalan sekaligus
dikatakan firman Tuhan pada saat ini, mendampingi mereka agar sungguh-sungguh Rasul Paulus bisa menguatkan mereka, agar sungguh-sungguh dia bisa memotivasi, menghibur manakala ada orang yang lara pada saat itu. Alhasil memang Paulus diberkati Tuhan dengan tujuan mulianya, dan dia bisa berangkat menemui dan melayani orang-orang percaya di Roma kemudian harinya. Saudaraku yang kekasih, ketika dia menulis suratnya menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang Kristen yang ada di Roma, yang pertama dia andalkan iman percayanya yang dalam nama Yesus, dan dia sekaligus berdoa sedemikian pengharapannya untuk bersekutu melayani orang-orang Kristen yang ada di Roma. Ini mau memberikan semacam motivasi, refleksi rohani buat kita. Ternyata jika saudara-saudara merindukan sesuatu, saudara meski membawanya dan mempergumulkannya dalam doa agar Tuhan mengetahui apa yang sedang berkecamuk di pikiran, di hati, dan dalam kehidupan saudara-saudaraku yang kekasih. Kita rindu untuk sesegera mungkin bisa bebas seperti layaknya dari bahaya pandemik ini. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saya mari mendoakan setiap malam, setiap saat, agar Tuhan mengirimkan orang pilihannya menemukan segala sesuatu yang bisa mengobati penyakit virus corona yang menakutkan ini. Sekarang masa-masa testing masuk perguruan tinggi. Anak-anakku yang mau masuk kuliah di perguruan tinggi, mencari perguruan tinggi yang bonafide, yang sekaligus negeri, berdoa sekaligus berusaha untuk menggapainya, agar Allah ikut campur tangan, agar Allah memberkatinya. Karena tanpa usaha, tanpa doa, yang pertama Allah tidak mengetahuinya, dan Allah belum tentu memberkatinya karena kita tidak punya usaha, fasilitas berkat yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, berjuang, meminta, mengetok pintu, memberitahukan dengan upaya maksimal agar Tuhan memberkatinya, agar Allah sungguh-sungguh melihat fasilitas berkat yang akan dia berikan sudah lengkap di dalam kehidupan kita. Demikian juga Paulus, dia melihat bahwasanya sudah selayaknya mereka dikunjungi untuk memperoleh penguatan iman, manakala orang-orang percaya ketika itu menjadi sasaran-sasaran yang tidak baik. Karena orang-orang percaya kepada Yesus ini tidak mau berkolaborasi dengan kaisar untuk melawan lawan politiknya. Mereka tercecer. Manakala ada di antara mereka di tengah-tengah komunitas gereja orang percaya yang masih ngotot dengan pengajaran latar belakang kehidupan sebelum mereka menjadi orang Kristen, timbul pertikaian dengan yang lain. Ada yang tercecer, ada yang terhempas, ada yang menjadi pemenang, dan Paulus mau memberikan pendampingan terhadap mereka. Dikatakan Rasul Paulus bahwa dia rindu untuk mendampingi mereka, memberikan pengajaran kepada mereka. Dan rangka memberikan pendampingan yang kita dampingi tentunya butuh penjelasan yang lebih jelas tentang apa yang mereka hadapi, tentang pergumulan apa yang sedang mereka pergumulkan dalam hidup mereka. Banyak sekali pada masa-masa kini warga jemaat biasa, warga masyarakat, anak-anak, remaja, bahkan orang tua yang memiliki pergumulan yang luar biasa, yang memperoleh pendampingan dari orang-orang rohaniawan, orang-orang yang mengetahui secara psikologis atau psikiater, pembawa firman Tuhan, atau yang lain-lain kepada mereka yang bermasalah. Pendampingan itu membutuhkan
pendekatan yang sangat tajam terhadap apa yang mereka butuhkan kasih. Karena itu Rasul Paulus mengatakan dalam ayat yang ke-13 sampai ayat ke-15, Paulus merasa berhutang kepada orang Yunani maupun orang yang tidak Yunani. Secara keseluruhan Rasul Paulus merasa berhutang. Ada satu panggilan yang belum tembus, ada satu panggilan yang belum tercapai, dan jika tercapai dia mau memberikan pelayanan terbaik sesuai dengan apa yang diketahuinya tentang Allah dalam nama Yesus dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dan dia katakan bahwa dia berhutang juga kepada orang yang pintar dan yang tidak pintar. Saudaraku yang kekasih, apa maksudnya orang pintar? Orang pintar pada saat itu adalah orang-orang yang mengetahui tentang banyak subjek atau objek ilmu. Ilmu filsafat, ilmu sosial, ilmu budaya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya budaya Yunani sangat tersohor ketika itu hingga saat ini. Tentang ekonomi, tentang politik dengan yang lain. Dan Rasul Paulus yang sudah menamatkan dari perguruan tinggi Gamaliel, yang memiliki ilmu yang luar biasa, yang kaliber menjadi guru besar, memahami banyak ilmu dan pengetahuan yang bisa digunakannya dalam rangka untuk menjelaskan karya Allah dalam nama Yesus, yang dibantu dengan ilmu-ilmu yang dia peroleh sebelum dia percaya kepada Tuhan Yesus. Karena itu dia mengatakan, saya rindu dan saya berhutang untuk datang menemui, melayani, mendampingi baik orang Yunani maupun yang tidak Yunani. Itu berarti boleh kita katakan termasuk orang Batak barangkali, termasuk suku yang lain dalam kaitan ini. Karena itu firman Tuhan aktual hingga sampai masa kini. Dan kini kepada orang-orang yang sudah percaya dan memiliki tanggung jawab panggilan Injili, harus berbicara juga seperti firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Meski kita merasa berhutang menyampaikan berita Injil kepada orang yang belum mendengarkan, yang belum mengetahui berita sukacita dalam nama Yesus. Saudaraku dan saya melalui firman Tuhan ini termotivasi memberitakan berita sukacita, berita damai sejahtera kepada orang yang terpelajar maupun yang tidak pernah belajar, karena mereka belum pernah untuk mengetahuinya. Firman Tuhan yang sederhana dan singkat ini memotivasi kita untuk melangkahkan kaki kita menemui orang-orang yang patut untuk kita layani, karena apa yang ada dalam diri kita dalam nama Yesus dicukupkan Tuhan sebagai alat menyempurnakan pelayanan kita di tengah-tengah dunia ini. Firman Tuhan ini memberkati saudara-saudara kekasih. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, karena ternyata yang menumbuhkan rasa rindu untuk bertemu sesama yang seiman adalah Tuhan dalam nama Yesus. Karena rasa rindu untuk mengobarkan damai sejahtera kepada orang-orang yang belum mendengar, belum mengetahui berita sukacita adalah tanggung jawab dari kami yang sudah mengetahui, yang sudah mengenal, yang sudah memahaminya. Kiranya Roh Kudus-Mu yang menumbuhkan rasa rindu buat kami yang mendengarkan sabda-Mu, agar sikap perilaku kami setiap saat terasa buat orang lain yang sedang memberitakan berita sukacita yang dari Allah Bapa di sorga melalui Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup itu. Amin.